Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santai kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi Kamis 10 Oktober tahun 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah terang dan pelita bagi jalan kehidupan kami. Kami rindu untuk membaca dan mendengarnya. Roh Kudus kiranya menerangi hati kami, supaya kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dan renungkan bersama dari Kitab Ayub pasal 17 ayat 1 sampai 16. Kitab Ayub pasal 17 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan demikian. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu. Dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu. Telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berengah, ibuku dan saudara perempuanku. Mana di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati, apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, mengurai kepedihan, mencintai Allah. Mengurai kepedihan, mencintai Allah. Saudara, organ hati berfungsi untuk menyaring racun yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, hati juga memiliki kemampuan khusus untuk meregenerasi atau memulihkan dirinya saat mengalami kerusakan. Proses tersebut mengurai semua racun hingga lenyap dalam tubuh. Di dunia perjanjian lama, hati dianggap sebagai pusat kehidupan. Karena itu racun yang mesti disaring dan dibuang adalah racun psikologis. Cara menyaringnya tentu berbeda. Karena itu mari belajar cara membersihkan racun jenis kedua. Saudara, bacaan hari ini mengungkapkan perasaan Ayub kala ia menderita. Dengan jujur ia mengungkapkan kepedihan hidupnya. Ia menuai banyak ejekan dari orang di sekitarnya, termasuk orang terdekatnya. Penderitaan terasa kian menderai saat Allah seolah diam. Keputusasaannya terkesan membawanya kepada kepasrahan. Hal itu tergambar pada ungkapan bahwa hanya kematianlah yang dapat mengakhiri penderitaannya. Ia bahkan menyebut kubur sebagai ayahnya dan cacing-cacing pemakan tubuhnya sebagai ibu dan saudara perempuannya. Pada dasarnya, kejujuran Ayub kepada Allah merupakan proses penguraian racun psikologis dalam dirinya.
Itulah titik awal pemulihannya. Jika Ayub bertanya di mana ia mendapatkan harapan, maka pengharapannya justru ada dalam proses mengurai semua kepedihannya di hadapan Allah. Hal itu menandakan bahwa ia tetap mencintai Allah. Penderitaan justru memampukannya menampakkan cintanya kepada Allah. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada sisi lain dari keluhan kepadanya. Sisi itu merupakan luapan cerita iman dan pengharapan kepada Tuhan. Selain itu, ungkapan hati kepadanya penting untuk dilakukan sebagai langkah awal sebuah pemulihan, mengurai kepedihan. Saudara, selamat meluapkan isi hatimu sebagai wujud cinta, iman dan pengharapan kepadanya. Percayalah, cintanya akan mengurai kepedihan. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah kami dengar. Teguhkan iman dan pengharapan kami bahwa sesungguhnya ketika kami menghadapi penderitaan, justru di sana kami menampakkan bagaimana kami mencintai Allah. Biarlah kami mengurai kepedihan kami sebagai momentum, sebagai saat di mana kami menyatakan cinta kami kepadamu. Dengan terus memiliki pengharapan hanya kepada Allah. Bapa Surgawi, berkati kami sepanjang hari ini. Pimpin dan sertai kami dalam tanggung jawab pekerjaan, usaha di mana Tuhan tempatkan kami berusaha berkarya hari ini. Di rumah kami, di kantor, di perusahaan, di tempat kerja, ataupun di tempat pendidikan kami. Mari Tuhan, tuntun dan sertai kami. Berkati keluarga kami, rumah tangga kami, anak cucu kami, Tuhan pelihara. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami dan menyempurnakan sukacita saudara kami yang bersyukur hari ini karena pertambahan usia, karena melalui ulang tahun. Biarlah Engkau lanjutkan pemeliharaanmu baginya. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit, yang sedang berobat jalan. Biarlah Tuhan memulihkan keadaan saudara-saudara kami. Kiranya di hari-hari ke depan saudara-saudara kami beroleh pemulihan dan kesembuhan. Bapa Surgawi, ini doa kami, ini pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.